Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam acara rapat bulanan Yayasan Darul Ghuraba Banua. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Darul Ghuraba Banua, yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Ghuraba Banua, rekan-rekan pengurus yayasan, DKM Masjid Salman Al Farisi dan Bapak Ibu sekalian peserta rapat yang berbahagia. Kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit paparan dan gambaran terkait rencana kita yang akan mendirikan pondok pesantren tahfidz dan yatim duafa, yang di sini saya tuliskan pondok pesantren Darul Ghuraba Banua. Kita sudah pernah sedikit membahas dan pernah membicarakan masalah rencana pondok pesantren Darul Ghuraba Banua ini, yang direncanakan yaitu tingkat SMP putra dan putri. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk sedikit membuat coretan-coretan yang nantinya bisa kita diskusikan bersama, dan di sini saya hanya memaparkan, dan nanti saya harapkan Bapak Ibu pengurus Yayasan Darul Ghuraba dan teman-teman semua itu bisa berdiskusi, memusyawarahkan rencana kita ini. Di sini saya coba tuliskan visi dan misi, yaitu visinya menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam serta tahfidz Quran yang unggul di Indonesia serta amanah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian diikuti dengan misinya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kita mencoba membuat misi sebagai berikut, yaitu menyelenggarakan pendidikan Islam dengan cara mensuri tauladani generasi terbaik umat Islam, melaksanakan dakwah Islam yang berorientasi pada generasi terbaik umat Islam, melaksanakan kerjasama dengan masyarakat
sebagai wujud implementasi ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan umat, dan melaksanakan pembelajaran life skill dan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi diharapkan nanti selain mempelajari ilmu-ilmu agama, maka peserta didik atau santri maupun santriwati itu dibekali dengan life skill yang direncanakan mungkin berupa teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian menyelenggarakan kegiatan pembinaan keislaman yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, melaksanakan program Hafidz Quran, meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, berkarakter, dan berbasis karakter yang Islami. Kemudian kita mengharapkan nanti akan terwujud pesantren dengan fasilitas yang memadai, kemudian terciptanya lulusan yang menguasai bidang agama, bahasa Arab Al-Quran dengan aktif maupun pasif, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Juga diharapkan santri dan santriwati yang lulus itu mampu berdakwah dengan akidah dan manhaj salafus saleh. Lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Adapun target lulusannya yaitu mengetahui akidah yang benar, yang bermanhaj, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengetahui tata cara beribadah yang benar, berakhlak yang mulia. Ini sangat penting ya, target lulusan kita. Kalau aja targetnya hanya pengetahuan, hanya mengetahui, itu mungkin tidak perlu terlalu susah untuk masuk ke dalam pondok pesantren, dididik sedemikian rupa, karena kalau hanya pengetahuan itu sangat mudah untuk didapatkan, tetapi berakhlak mulia, beradab, ya, intinya kalau sikap yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu perlu pendisiplinan, perlu pembiasaan karakter dengan memerlukan waktu dan didikan yang sangat lama. Kemudian juga targetnya yaitu hafalan Al-Quran dan hadis-hadis Arba'in Nawawi serta hadis-hadis pilihan lainnya. Menguasai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, baik lisan maupun tertulis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kita lihat lagi. Jadi targetnya yang direncanakan itu adalah pondok pesantren Darul Ghuraba Banua. Di awal nanti direncanakan yaitu tingkat MTS Putra, Madrasah Tsanawiyah Putra, dan Madrasah Tsanawiyah Putri. Untuk yang putra itu kita rencanakan yaitu calon peserta berasal dari yatim piatu, yatim atau piatu atau yatim piatu, juga mungkin dari kalangan duafa, dan sifatnya di sini yaitu direncanakan gratis. Sementara yang Madrasah Tsanawiyah Putri atau tingkat SMP yang putri itu direncanakan yaitu dari peserta umum dan
direncanakan berbayar. Nah, dalam hal memanajemen pendidikan di sini, yaitu pendidikan pondok pesantren yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa kita rencanakan mengikuti seperti PP nomor 57 tahun 2021 yang sekarang memang sudah diubah, ada perubahan dengan menggunakan PP nomor 5 tahun 2002, tapi tidak begitu jauh berbeda, hanya di poin-poin tertentu yang ada perubahan, misalkan pada standar kompetensi atau capaian kelulusannya itu dimuatkan muatan Pancasila, misalkan lebih kepada akhlak adab. Nah itu pada PP yang baru ini, tapi tidak jauh berbeda. Ada 8 muatan atau 8 standar minimum yang harus kita penuhi untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang insya Allah mungkin sesuai dengan standar minimum pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Yang pertama yaitu standar isi. Standar isi di sini yaitu kurikulum atau muatan kurikulum yang akan kita gunakan dalam proses pendidikan pondok pesantren yang akan kita bangun atau kita kembangkan nanti. Nah, di sini kurikulumnya yaitu kita rencanakan menggunakan kurikulum diniyah sama kurikulum umum. Atau kurikulum diniyah ini adalah kurikulum yang digunakan di pondok pesantren, yaitu misalkan ada pelajaran atau mata pelajaran adab, akidah, ada nahwu, shorof, tahsin, fikih, hadis, kemudian tahfizul Quran, dan nanti bisa kita diskusikan mata pelajaran apalagi yang bisa kita masukkan di mata pelajaran diniyah. Kemudian kita juga direncanakan ada mata pelajaran umum, yaitu kurikulum perpaduan antara kurikulum 2013 atau K13 dengan kurikulum yang baru ini atau kurikulum Merdeka tahun 2022. Misalkan pada kurikulum Merdeka ini yang sifatnya wajib harus diajarkan yaitu pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, kemudian juga ada kita masukkan pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita juga ada direncanakan apa yang akan kita unggulkan di dalam rencana kurikulum pondok pesantren kita. Misalkan kita tekankan untuk hafalan Al-Qur'annya minimal 12 juz selama 3 tahun misalkan. Jadi memang ini nanti akan masuk ke dalam mata pelajaran ekstrakurikuler, tapi ini sifatnya adalah wajib ya, tapi maksudnya bertarget kita selama 3 tahun itu peserta didik atau santri-santriwati itu ditargetkan untuk bisa menghafal minimal 12 juz selama 3 tahun. Kemudian juga hafal hadis pilihan ya. Kemudian mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab walaupun yang bahasa Arab yang sederhana dan percakapan sehari-hari.
mampu membaca kitab kuning, maksudnya di sini adalah kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, di kegiatan ekstrakurikulernya itu direncanakan ada muhadarah atau pidato, muhadasah, percakapan, bela diri mungkin untuk yang putra, olahraga untuk putra dan putri juga bisa, tata boga mungkin untuk yang putri, kemudian keterampilan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa santri atau dan santriwati. Kita targetkan peserta didik atau santri-santriwati yang akan menempuh pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Qurba Banua yang tingkat SMP ini yaitu selama kurang lebih 3 tahun. Belajar setiap hari dari Senin hingga Sabtu, yang kemudian nanti akan diatur dalam kalender pendidikan. Nanti akan dibuat sedemikian rupa dalam rencana dalam sebuah kalender pendidikan yang disusun dalam mungkin 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun langsung. Nah, standar yang kedua yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang dinamakan pendidik itu adalah guru atau ustadz atau ustazah, musyrif musyrifah yang akan mengajar mendidik di Pondok Pesantren Darul Qurba Banua. Sedangkan tenaga kependidikan itu merupakan tenaga admin atau tenaga atau karyawan-karyawati yang membantu jalannya pendidikan di Pondok Pesantren Darul Qurba Banua. Tentunya ustadz, ustazah atau musyrifah, musyrif musyrifah yang kita perlukan atau yang akan kita rekrut, yang akan kita ajak bersama-sama, bekerja sama, membimbing serta mendidik santri-santriwati kita di Pondok Pesantren Darul Qurba itu adalah yang lulusan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dalam bidangnya dan merupakan lulusan pondok pesantren yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk jumlahnya mungkin nanti bisa kita diskusikan sesuai dengan keperluan kita, jumlah pelajaran dan kelas yang ada. Kemudian yang berikutnya yaitu standar proses. Di sini merupakan nanti proses pembelajaran yang akan berlangsung atau akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Qurba Banua, baik yang tingkat MTS Putra maupun MTS Putri, itu harus direncanakan dengan baik, yang akan dilaksanakan oleh para pendidik, para ustadz, ustazah, musyrif, musyrifah yang akan membimbing, mendidik santri-santriwati itu harus benar-benar membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kalau di kurikulum sekarang mungkin berupa modul, jadi modul pembelajaran, materi pelajaran yang akan diajarkan itu harus sudah jelas, sudah siap tersedia,
Kemudian maaf. Jadi apa saja yang akan diajarkan itu harus benar-benar sudah direncanakan, kemudian nanti dituangkan atau dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran, mohon maaf tadi ada telepon. Setelah proses pelaksanaan pembelajaran tentunya akan ada penilaian yang dilakukan oleh ustadz atau ustazah yang bersangkutan. Nah itu juga nanti kita atur, kita rencanakan, kita konsep sistem penilaian pembelajarannya, kemudian juga pengawasan proses pembelajarannya yang mungkin akan dilakukan oleh pengurus kepala sekolah madrasah atau orang-orang yang berwenang di dalam proses pendidikan pondok pesantren ini. Nanti akan kita diskusikan mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran, penilaiannya, dan pengawasan proses pembelajarannya. Standar yang berikutnya yaitu standar sarana prasarana. Nah ini juga sangat penting dan vital. Sarana pendidikan yang dimaksud di sini yaitu berupa perabot peralatan pendidikan, media pendidikan, berupa buku, sistem informasi atau website pondok pesantren, kemudian atau mungkin aplikasi-aplikasi yang berkaitan dalam hal pendidikan. Dalam hal ini mungkin digunakan sebagai sumber belajar, mungkin juga digunakan untuk proses penilaian dan lain-lain, atau mungkin perlengkapan yang habis pakai berupa spidol, penghapus, alat tulis dan lain-lain. Ini dinamakan sarana pendidikan dan itu juga sangat kita perlukan. Prasarana pendidikan yang memang harus dipenuhi juga itu meliputi ada lahan, asrama, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik ya atau ruang guru, ruang ustadz ustazah, ruang TU, kemudian perpustakaan, lab komputer, lab bahasa misalkan atau lab IPA, kantin, tempat olahraga, masjid, musola, WC atau dapur, UKS, dan ruangan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Tentunya nanti juga kita akan diskusikan, kita akan musyawarahkan bersama dengan anggota pengurus Yayasan Darul Ghuraba Banua semua dan pembina yayasan. Kita akan cek dan kita akan siapkan sarana dan prasarana mana yang memang benar-benar harus ada di awal, yang ketika kita akan membuka pondok pesantren kita ini. Mungkin ada sarana dan prasarana yang mungkin ya memang harus ada tapi bisa ditunda terlebih dulu, dan kita harus lebih memprioritaskan sarana dan prasarana yang memang benar-benar harus ada di awal untuk berdirinya sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren.
Nah, standar yang berikutnya yaitu standar pengelolaan. Di standar ini sangat erat kaitannya dengan sebuah manajemen sebuah lembaga pendidikan itu memang harus dikelola, harus dimanajemen dengan baik agar rencana pendirian pondok pesantren atau proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan rencana, dan hasilnya atau outputnya tentu lulusan dari pondok pesantren kita itu akan tercapai dengan baik. Di sini berkaitan dengan perencanaan program, pelaksanaan rencana, kemudian pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan madrasah, sistem informasi manajemen. Nah, itu sangat penting dari segi perencanaan program. Di awal harus benar-benar kita rencanakan apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita capai dalam rencana pendirian lembaga pondok pesantren kita. Itu apa di awal harus benar-benar kita rencanakan, baik berupa menyiapkan sarana prasarana pendidikan, kemudian menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian merencanakan atau menyiapkan kurikulumnya, juga merencanakan nanti pembiayaannya. Nah, di sini nanti harus benar-benar direncanakan, didiskusikan dengan matang apa-apa yang memang harus kita siapkan, harus kita laksanakan dalam sebuah perencanaan program. Nanti setelah rencana-rencana itu sudah sudah fix, semuanya sudah siap, mungkin bisa dimulai dengan membuat brosur, kemudian penerimaan pendaftaran, dan seterusnya yang berkaitan dengan keperluan atau lembaga pendidikan pondok pesantren. Kemudian setelah direncanakan, kita akan laksanakan rencana kita tersebut. Misalkan penerimaan santri atau santriwati baru, mungkin gimana teknisnya dalam penerimaan, kita bisa mau jemput bola kah, atau lewat media kah, atau nanti teknis penerimaannya seperti apa, baik mungkin kita bikin sistem aplikasi berupa website yang nanti orang bisa mendaftar secara online dan lain-lain. Kemudian tentunya setelah direncanakan, dilaksanakan, itu perlu pengawasan dan evaluasi, karena kegiatan apapun memang harus dievaluasi agar bisa mengetahui sejauh mana rencana atau kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, atau mungkin ada kendala-kendala yang membuat kegiatan atau rencana tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu bisa dilihat dari hasil evaluasi yang akan melibatkan dengan pemimpin dari madrasah. Jadi harus ada, kalau di sekolah itu kepala sekolah, jadi nanti perlu adanya pimpinan madrasah atau kepala madrasah
mungkin bisa satu pondok pesantren yang putra satu kepala sekolah, kemudian pondok pesantren yang putri satu kepala sekolah, atau mungkin bisa juga putra putri satu kepala sekolah atau satu pimpinan. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Nah, di sistem informasi manajemen ini adalah sebuah teknis untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren yang menggunakan teknologi sistem informasi manajemen. Biasanya berupa aplikasi yang berbasis web ya, yang bisa diakses secara online. Jadi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan manajemen lembaga pendidikan pondok pesantren kita nantinya. Standar yang berikutnya yaitu standar kompetensi lulusan. Jadi di sini yaitu kita harus menentukan standar kompetensi yang harus bisa dicapai oleh setiap santri maupun santriwati yang bisa lulus dari pondok pesantren Darul Guruba Banua atau dari pondok pesantren kita. Itu misalkan harus memiliki kemampuan atau harus memiliki akhlak, adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga menguasai pengetahuan dan keterampilan, misalkan misalkan hafalan Al-Qur'annya harus sekian, hafalan hadisnya harus sekian, kemudian juga dari sisi pengetahuannya itu juga kita bisa bikin standar kelulusannya itu nanti seperti apa, atau sejauh mana yang harus bisa dikuasai oleh setiap santri dan santriwati yang bisa lulus dari pondok pesantren yang kita akan kembangkan ini. Nah, itu nanti harus ada sebuah diskusi maupun merencanakan terkait hal ini. Nah, standar yang berikutnya yaitu standar pembiayaan. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu biaya investasi. Tentunya biaya investasi ini adalah penyediaan sarana dan prasarana, kemudian juga biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, artinya itu biaya untuk modal kerja tetap, misalkan biaya untuk pembuatan gedung, pembuatan asrama, penyediaan sarana, misalkan alat-alat tulis, kemudian alat kantor, alat-alat yang berhubungan dengan asrama atau berhubungan dengan santri-santriwati. Nah, itu masuk nanti di biaya investasi. Kemudian ada biaya personal. Di sini maksudnya adalah biaya yang akan dibayarkan oleh orang tua santri atau donatur agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Maksudnya untuk biaya operasional pendidikan
baik berupa gaji, konsumsi atau makan peserta didik, perlengkapan habis pakai, listrik, air, internet, dan sejenisnya, ya, itu juga bisa diambilkan dari biaya personal yang bisa kita dapat dari orang tua, iuran SPP dari orang tua santri maupun dari para donatur yang akan menyumbangkan uangnya ke lembaga pendidikan pondok pesantren kita nantinya. Nah, yang berikutnya yaitu standar penilaian. Jadi dalam proses pendidikan itu selalu akan ada proses penilaian atau evaluasi peserta didik atau santri-santriwati. Nah, ini ditujukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik atau keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau ustadz-ustazah dan peserta didik tentunya. Jadi di sini dilakukan penilaian atau proses penilaian untuk mengukur ketercapaian dari proses pembelajaran, proses pendidikan tersebut. Adapun teknisnya itu berbagai macam cara. Mungkin bisa, kalau untuk menilai pengetahuan itu mungkin bisa menggunakan aplikasi atau computer based test ya, atau CBT seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita pada ANBK pada saat ini menggunakan sistem online. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengukur atau menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai oleh siswa atau santri atau peserta didik. Adapun teknis-teknis penilaian yang lain, misalkan bisa secara lisan, misalkan untuk menilai hafalan Al-Quran itu bisa nanti ustadz, ustazah, pengajar itu bisa mengadakan penilaian secara lisan atau tatap muka. Selain itu juga banyak teknik penilaian-penilaian yang lain tentunya nanti bisa kita diskusikan bersama. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan itu adalah gambaran yang kira-kira harus kita siapkan ketika kita akan membuka atau mengembangkan lembaga pendidikan pondok pesantren. Tentunya walaupun sepertinya singkat, tapi tentunya banyak hal atau banyak yang harus kita siapkan, harus kita rencanakan dengan matang agar rencana pengembangan pondok pesantren kita bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Salah hilap mohon dimaafkan, dan saran, diskusi, musyawarah yang akan kita lakukan itu yang lebih penting nantinya. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakumullahu khairan.